Sehingga begitu kita mengatakan sesuatu, ada getarannya ke arah sana. Oke. Iya. Karena orang-orang yang mengatakan jelek itu kan harus juga bergetar. Iya. Bumi ini hampir pecah katanya, hampir belah katanya, karena dia mengatakan yang salah. Kita mengatakan yang benar juga bergetar. Oke, keren teman-teman sekalian ya. Cerita tadi saya juga belum dengar itu tentang Ustadz Fahmi bikin rumah dari bambu apa itu ya. Tapi gini Ustadz, mungkin banyak dari teman-teman ini yang penasaran, kok Ustadz Fahmi pakai Kiai Haji ya? Itu ceritanya gimana Ustadz? Jadi sebenarnya titel kiainya ini itu. Jadi sebenarnya yang memberi titel kiai ini sebenarnya Bung Tomo. Bung Tomo Surabaya ya? Bung Tomo Surabaya. Oke. Jadi suatu hari kita undang dia, waktu saya masih jadi ketua masjid Ar-Rahman Hakim. Iya. Saya waktu itu sebagai ketua langsung sebagai imam rawatib. Iya. Saya contohkan ke teman-teman, 5 waktu di Masjid Ar-Rahman Hakim harus dipimpin, dan saya yang mimpin 5 waktu. Oke. Nah, jadi waktu sholat tarawih itu saya jadi imam hari hujan, tiba-tiba hujan hari. Itu saya ada lupa apalah gitu, lupa rekaan apa, subhanallah, jadi orang-orang bilang subhanallah gitu. Nah pada waktu itu Bung Tomo waktu itu ceramah kan, dia bilang, Pak Kiai, gitu, dia kira saya Pak Kiai gitu kan. Nah anak-anak sejak itulah anak-anak manggil saya Pak Kiai. Iya Pak Kiai. Pak Kiai, dia nggak tahu kalau saya mahasiswa kan. Itulah pertama sekali yang memberi gelar Pak Kiai itu Bung Tomo. Pak Kiai katanya. Kita ngundang Bung Tomo itu kan dalam rangka ingin tahu ceritanya Bung Tomo itu gimana sih, kok bisa tahu orang kenal Bung Tomo gitu. Jadi dia ceritakan di ceramah itu, kita rekam ceramahnya. Itu ceritanya. Makanya akhirnya saya dipanggil Pak Kiai sama teman-teman. Jadi ini sebenarnya lebih kepada melestarikan sebutan yang pernah dilakukan oleh Bung Tomo. Kan dia bisa yang ngasih gelar itu seorang Bung Tomo. Betul. Oh, itu kan sejarah yang luar biasa. Iya. Jadi lalu teman-teman manggil saya Pak Kiai lagi. Iya. Jadi lebih untuk melestarikan apa yang sejarah pernah dilakukan oleh Bung Tomo gitu Ustadz ya. Bukan sekedar hanya untuk kasih titel atau apa gitu. Walaupun sebenarnya dari backgroundnya Ustadz Fahmi, kita tadi mendengar bahwasanya Ustadz Fahmi adalah generasi ke-6 dari ulama yang paling disegani di Kalimantan, yaitu Muhammad Arsyad ya Ustadz ya. Terus berikutnya Ustadz, ini sangat menarik menurut saya. Ustadz pernah cerita ke saya bahwasanya Ustadz itu kayak terinspirasi dengan kisahnya Sulaiman. Bahkan katanya sampai surat yang Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim itu sempat Ustadz tulis terus Ustadz simpan. Nah, itu gimana ceritanya Ustadz? Ya, jadi udah lama saya menarik ya. Ini bisa surat ada bismillah. Jadi lama saya membayangkan surat ada bismillah ya. Sehingga kartu nama saya dulu di belakangnya bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi kalau saya kasih orang itu yang menariknya, Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin ya. Kata-katanya itu kan, janganlah berlaku sombong kepadaku dan datanglah kepadaku sebagai muslim kan gitu. Itu. Jadi kalau saya kasih kartu nama orang seolah-olah saya ngasih surat Sulaiman. Itu ceritanya. Jadi dulu kartu nama saya di belakangnya ada bismillahirrahmanirrahim. Menarik karena surat Sulaiman itu bismillahirrahmanirrahim itu. Jadi memang apalagi setelah kemudian diketahui bahwa bismillah itu 19 kan. Nah, itu yang lama sekali saya uber-uber gimana ini ceritanya itu. Jadi termotivasi oleh cerita Sulaiman ngirim surat itu bismillah. Itu kan keren sebenarnya. Terus begini Ustadz, kan Sulaiman itu pernah berdoa ya kan, kalau dia minta kerajaan
yang tidak akan diberikan kerajaan itu ke orang-orang setelahnya. Gitu. Ustadz pernah menginformasikan ke saya bahwasanya saya juga melakukan hal yang sama, meminta melantunkan doa yang kurang lebih ukuran atau size daripada doa itu seperti Nabi Sulaiman itu berdoa. Gitu. Bukan gitu. Gimana itu? Setelah saya selidiki, Ya. ternyata di situ ada kamus tentang Al-Wahhab. Oke, di cerita Sulaiman ya? Ya, karena innaka antal wahhab. Antal Wahhab, iya. Nah, selama ini kan kita nggak ngerti Al-Wahhab ini bagaimana. Oke. Kita kira rajin, pangkal pandai. Ya. Hemat, pangkal kaya kan gitu. Ya. Jadi pasti ada sebabnya. Allah nggak bilang begitu kan. Aku maha pemberi. Ya. Di kisah Sulaiman ini dilihatkan bagaimana Sulaiman minta yang aneh-aneh. Langsung dikasih angin, dikasih setan, dikasih. Oh, berarti Al-Wahhab itu seperti itu ya? Menaklukkan jin ya gitu ya. Tuh. Maka saya berdoa juga, tapi tidak seperti itu kan, tidak saya minta juga doa seperti Nabi Sulaiman, tapi dikurangin nggak sama gitu. Itu harus punya keberanian juga berdoa seperti itu. Kenapa? Kalau nggak kita nggak percaya bahwa Al-Wahhab. Yes. Kan Allah ingin merubah otak kita, Al-Wahhab itu seperti ini. Tapi kita udah berprasangka, anak mungkin lah. Okay. Nah, makanya akhirnya Allah mengatakan, aku sebagaimana prasangka hambaku. Okay. Nah, di situ ditunjukkan bahwa Nabi Sulaiman tahu benar Al-Wahhab itu bagaimana. Makanya dia minta seperti itu. Yeah. Itu kalau saya bilang. Oke. Yeah. Jadi kita berdoalah apa saja. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Yeah. Jadi begitu kota kita mengatakan nggak mungkin, jadi nggak mungkin dia. Oke. Itu, jadi sebenarnya di situ. Kenapa Nabi Sulaiman nggak berpikir nggak mungkin? Justru Allah ingin merubah cara berpikir kita terhadap diri dia kan? Iya. Dicontohkan Nabi Sulaiman. Innaka antal wahhab katanya. Engkau kan maha pemberi. Dikasih langsung angin, kasih setan, kasih ini. Oh, jadi Al-Wahhab itu seperti itu ya? Kalau gitu saya boleh dong meminta juga, tapi enggak sama karena dibilang kan enggak boleh sama. Iya. Itu ceritanya. Dan Ustadz merasa sudah mendapatkan itu saat ini? Insya Allah. Dalam hal ilmu begitu kurang lebih Ustadz ya? Iya. Iya. Jadi sebenarnya ada masalah kesehatan. Oke. Itu kan penting kan untuk bisa berjuang. Bagaimana bisa dapat pengetahuan Allah ini kan banyak dibukakan tabir untuk tahu gitu. Oke. Jadi teman-teman sekalian, ini sekedar informasi ya, bahwasanya Ustadz dulu pernah sempat kena stroke ringan sebenarnya. Tapi saat ini kita hampir tidak bisa melihat ada bekas-bekas stroke ringan tersebut ya. Jadi Ustadz seperti kembali ke sedia kala, masih mampu memimpin ekspedisi ke Borobudur, ke Jogja, bahkan sekarang aktif membongkar rahasia Gunung Padang, ya kan, membawa jamaah ke sana, dan itu perjalanan yang tidak mudah untuk seorang yang pernah menderita stroke misalkan, walaupun Ustadz stroke ringan ya, karena harus menanjak, turun, naik tangga dan sebagainya. Tapi itu kita, alhamdulillah kita tidak melihat bekas-bekasnya, gitu. Kira-kira rasanya apa nih Ustadz? Ya, kan saya akhirnya kan tahu bahwa sholat malam itu kan turun setelah Nabi umur 50 tahun. Perintah? Iya, sholat malam itu kan. Bagaimana kalau kita sholat 50 rakaat juga gitu. Sholat itu kan bukan hanya berdoa, tapi ada gerakan fisik. Gerakan fisik pasti dampaknya ke fisik juga. Iya. Nah itu saya paksakan harus dapat 50. Ini 50 cerita Nabi Muhammad waktu Mi'raj pertama dapat 50 Ustaz ya? Maksimalnya 50, ya? 50 waktu kan? Sehingga kalau kita hitung, akhirnya ada 50 rakaat bisa. Sunnah-sunnah semua digabung, rawatib? Ya, sama rawatib aja dapat 31. Iya. 31 itu rawatib. Iya. Kalau ditambah 11 itu kan jadi 42. Iya. Kalau duha itu 8 kan 50 dia. Oke. Ya kurang-kurang sedikit. Memang Nabi juga kadang-kadang malam dia nggak bisa kan, tapi harus diusahakan. Karena ya salat itu kan menggerakkan badan.
Menggerakkan badan itu pasti berhubungan dengan peredaran darah. Iya. Itu. Kalau saya kena stroke itu ada penemuan juga. Saya mau nunjuk aja nggak bisa nih. Iya. Jadi bayangkan mau menunjuk aja nggak bisa, mau begini nggak bisa sadar. Waktu stroke sebelah kanan itu nggak bisa. Berat jadi, gitu sadar. Ya jadi dengan kita bersadar itu tandanya kamu aman dari stroke nih, ini bisa digerakkan. Luar biasa. Jadi kayak test drive gitu. Iya. Ya. Jadi sholat kita itu untuk juga ngetes bahwasanya badan kita nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah, rukuk nggak masalah kan, rukuk nggak, sujud. Nah, nggak gampang lu rukuk sujud itu. Iya. Kemudian bacaan itu. Oke, keren sekali teman-teman sekalian. Kita sebenarnya pingin nih bahas Borobudur, tapi dari sisi yang lain, Gunung Padang dari sisi yang lain. Tapi ada satu sebenarnya temuan Ustadz Fahmi ini yang menurut saya sangat-sangat fenomenal, tapi jarang sekali ulama-ulama kita menyajikan itu di publik ya Ustadz ya. Yaitu tentang nama Allah sepasang di dalam Al-Quran. Yang itu sebenarnya saya pernah dapat informasi dari Ustadz Fahmi bahwasanya cerita-cerita, story-story yang ada di dalam Al-Quran itu sengaja dibikin Allah untuk memperkenalkan nama Allah itu sendiri. Contohnya misalkan, ya Nabi Sulaiman tadi misalkan. Kenapa Nabi Sulaiman diberi kerajaan, kaya, bisa mengendalikan angin, membelenggu setan, mempekerjakan jin misalkan. Itu karena Nabi Sulaiman membawa nama Allah yang Ghaniyun Karim itu Ustaz ya. Terus cerita yang lain tentang Musa, tentang Nabi Yusuf, tentang Nabi Isa juga dan itu kira-kira gimana Ustaz? Sementara di kita kayak Asmaul Husna ya itu dia 99 itu gitu. Sementara Ustaz membawa hal yang baru, kesepasangan Asmaul Husna itu ada nomenklaturnya di dalam Al-Quran dan Allah memperkenalkan nama itu dengan cerita-cerita yang spektakuler. Nah, itu gimana Ustaz? Ceritanya kan gini, ya saya harus kita nih sebagai manusia kan harus kembali ke cerita Nabi Adam. Oke. Kan waktu Nabi Adam dikeluarkan dari surga, disuruh turun. Iya. Nah, itu Allah mengatakan, apabila datang petunjuk dariku, pengenalan dariku, maka siapa yang mengikuti pengenalanku, tidak ada ketakutan baginya dan tidak mereka duka cita. Itu pesannya. Pesan waktu mau meninggalkan surga akan datang nanti. Nah ternyata datangnya itu kan terakhir itu kan Al-Quran. Boleh kita bilang yang dimaksud itu adalah Al-Quran ini. Nah yang dikatakan pengenalan dariku. Hudan itu ya. Hudan itu. Jadi agak berbeda ya dengan kata petunjuk. Kalau kata pengenalan ini kan dikamuskan di kisahnya Nabi Sulaiman. Ars itu dirubah kan? Apakah dia mengenal? Apakah dia nanti kenal atau dia dari orang yang tidak mengenal? Itu pakai kata hudan di situ. Nah, jadi dikamuskan kata hudan itu mengenal. Kalau petunjuk itu kan lebih ke instruksi ke kiri atau ke kanan. Nah, tidak begitu melihatkan mengenal. Nah sekarang mengenal Allah ini yang sulit kan. Allah kan berkomunikasi kepada manusia. Bagaimana kita mengenal dia? Itu ceritanya. Nah ternyata setelah saya selidiki, saya mengerti kenapa nama Sulaiman dibikin kaya, ya kan? Supaya dia memahami kaya. Ya seperti kita memahami Allah mendengar, karena kita mendengar kan? Coba kalau kita tidak bisa mendengar, nggak akan bakal bisa memahami apa itu. Apa itu mendengar? Termasuk hidup. Kita memahami Allah itu hidup karena kita hidup. Melihat juga begitu. Nah, giliran kaya ini, kenapa kok Nabi yang bilang Allah itu kaya cuma 2 Nabi? Nabi Musa dan Nabi Sulaiman. Nabi Musa itu kaya Hamid. Nah, Ghaniyun Hamid dia bilang. Kenapa? Karena dia dari kecil udah tinggal sama orang kaya. Udah paham, kaya itu seperti ini. Jadi kata Ghani itu udah masuk di kepalanya Nabi Musa. Begitu ya Nabi Sulaiman. Makanya dia
berwenang mengatakan Allah itu kaya. Itu yang mau dibuat. Sebagai pengenalan untuk manusia. Endingnya ke Nabi Yusuf sebenarnya. Cuma Nabi Yusuf yang mengatakan Allah itu wahidul qahar. Qahar itu. Al-Qahar itu apa? Iya. Selama ini kan kita menerjemahkannya sesuka hati. Al-Qahar itu perkasa gitu. Ya kan? Kalau saya bilang enggak. Dari mana Nabi Yusufnya tahu Al-Qahar? Itu setelah peristiwa pemotongan jari-jari kan? Iya. Setelah dia lihat wanita-wanita itu memotong jari. Wah, dia tahu. Rupanya aku ini Qahar ya. Dia mau nggak tahu dirinya Qahar sampai orang memotong jari. Gitu. Masuk dia di penjara kan? Yeah. Di penjara dia baru bilang, oh kalau begitu saya bilang pasti Qahar itu berhubungan dengan kegantengan. Jadi maha gagah kalau saya bilang. Iya. Al-Qahar. Kamus Al-Qahar itu jadi mahal. Dari dua analogi ini. Iya. Tidak mungkin Nabi Yusuf bisa bilang Al-Qahar kalau dia nggak ngerti Al-Qahar. Al-Qahar apa yang dia ngerti yang orang lain tidak tahu. Iya. Itu adalah ganteng tadi. Fenomena motong tangan tadi. Jadi cerita motong tangan itu sebenarnya untuk mengkamuskan kata Al-Qahar. Betul. Dipaksa mereka untuk memotong tangan ya, Ustaz? Iya, dikorbankan. Supaya Nabi Yusuf ngerti nggak kamu apa itu Qahar? Iya. Wah, dia bilang. Ngeri kan dia waktu dilihat orang itu kok bisa motong tangan. Sampai orang-orang itu terpelok. Ini malaikat nih katanya melihat dia. Dia baru lihat kesaksian, kayak sampai kayak ini ya. Sampai ratu itu kan suruh keluar dia. Ini dia orang yang kamu omong ledekin saya dengan dia kan itu. Sampai terpotong dan udah direncanakan pula sama si ratu itu. Dikasih pisau sama mangganya. Itu kan dalam perencanaan Allah sebenarnya. Untuk apa? Untuk Nabi Yusuf memahami kata Al-Qahar. Makanya di penjara dikatakan Allah itu wahidul qahar. Mirip dengan tadi kaya tadi. Seperti itu Allah menjelaskan ayat-ayatnya. Nah, untuk kita sendiri nih Ustaz, saat ini kira-kira Asmaul Husna yang berpasangan tadi itu ya, yang di dalam Al-Quran sudah dipasang-pasangkan secara rapi dan kurang lebih ada 86 ya Ustaz ya? Ya, 81 ya, 81 pasang nama. Nah, untuk kita sarannya Ustaz gimana nih Ustaz? Asmaul Husna itu apa dibaca sebagai zikir atau mengenali karakter daripada masing-masing nama itu untuk kita praktekkan di kegiatan-kegiatan kehidupan kita atau gimana Ustaz? Sebenarnya ceritanya begini. Pengenalan yang paling penting itu kan pengenalan tentang Allah. Ya. Nah, Allah udah lihat kan namanya sepasang. Cuman masalahnya kita bermasalah dengan terjemahan. Iya. Karena kalau nggak ada terjemahan kita kan nggak connect gimana. Kecuali kalau kata itu sejak lahir udah ada. Contohnya waktu kecil kan orang tua saya suka ngomong takjub katanya. Itu kata takjub itu masuk di kepala saya. Oh, takjub itu gitu. Padahal kata takjub itu kata Al-Quran. Iya. Itu persoalannya. Oh, seperti itu. Ya sekarang karena kata ini baru kita kenalnya sekarang, jadi kita harus mencari di mana dia dikamuskan. Kalau enggak, lost. Iya. Subhanallah kita bilang suci yang benar. Kudus suci. Iya. Itu kesucinya bagaimana? Kudus, suci. Pembedaannya tidak ada ya? Itu jadi masalahnya saat kan? ini. Itu. Jadi begitu maknanya kita benar, nah itu kita mengenal. Jadi gelombang otaknya benar gitu. Karena otak kita ini punya gelombang. Kalau dia, kalau enggak, gelombangnya enggak ada. Nah itu yang dikatakan di dalam surat ke-13 ayat 2. Dia jelaskan ayat-ayat agar kamu yakin kepada pertemuan dengan Rabb kamu. Itu kalau ayat-ayat itu tidak dijelasin, kita nggak yakin. Nggak mengenal Allah gimana? Kepurbakalaan matematika Islam semuanya itu sebenarnya alat saja untuk mengkamuskan nama-nama Allah itu. Endingnya kan nama-nama Allah yang sepasang itu. Satu nama yang bisa kita perbaiki itu pahalanya seberapa?
Seperti yang Nabi mengatakan, nih kalau dibagi-bagi, katanya dibagi-bagi ke penduduk Madinah ini nggak habis-habis. Maksudnya pahala itu dibagikan ke penduduk Madinah masuk surga semua. Nggak habis-habis. Itu penggambarannya bagaimana orang itu kalau benar. Jadi dari kata al-azim aja, itu pahalanya berapa aja Pak. Okay. Sampai seperti itu dikamuskan, bayangkan. Iya. Satu dibelah, di tergulungnya laut, Nabi al-azim. Musa ya. Nah, kemudian di as yang menjulang tinggi, Al-Sun Azim, ya. Kemudian disumpah yang panjang. Ya. Ya kan? Ya. Nah, dunia keberbakalan itu menceritakan itu, mengkamuskan itu sebenarnya. Sehingga begitu kita mengatakan sesuatu, ada getarannya ke arah sana. Oke. Iya. Karena orang-orang yang mengatakan jelek itu kan harus juga bergetar. Iya. Bumi ini hampir pecah katanya, hampir belah katanya, karena dia mengatakan yang salah. Kita mengatakan yang benar juga bergetar. Sudah ditemukan di bangsa Melayu, sudah ditemukan makna ini. Kalau orang Arab kan dia bahasa Arab, dia nggak terjemahin udah dari hari itu. Masuk di dalam ini ya. Ya, dia akan sempurna terjemahan dia kalau dia hafal Al-Quran. Udah dihubung-hubungkan sama dia. Itu persoalannya. Oke. Keren. Jadi teman-teman, banyak sebenarnya yang mau saya tanyakan ke Ustadz Fahmi ya, tentang teman-teman beliau. Ustadz Fahmi ini dulu sangat-sangat tergantung dengan laptop. Jadi kalau tidak pakai laptop, nggak bisa ceramah, gitu. Nggak pede Ustadz Fahmi. Tapi sekarang dipaksa, berani dan menghafal ayat Al-Quran sudah keren banget Ustadz Fahmi sekarang. Kalau dulu harus ngelihat PowerPoint-nya, tapi sekarang udah keren banget. Nah, saya yakin itu karena Ustadz Fahmi juga menemukan apa yang disebut dengan akupunktur otak ya Ustadz ya? Ya, brand akupunktur. Brand akupunktur, tapi itu kita simpen. Kita akan bahas lagi di pertemuan yang lain lagi dengan Ustadz Fahmi, dan itu pasti akan sangat keren karena kita ngelihat dari latar belakangnya teman-teman sekalian. Kalau teman-teman sering ngelihat PowerPoint-nya dan sebagainya, itulah materi Ustadz Fahmi, tapi di belakang itu bagaimana Ustadz Fahmi menemukannya, rahasianya apa, terus hal-hal peristiwa apa yang melatar belakangnya dan sebagainya, itu akan kita bongkar lagi di pertemuan berikutnya dengan Ustadz Fahmi Basya. Baik, saat ini saya akhiri sampai sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz.